Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang laki-laki soleh yang bertemu dengan Nabi Khidir. Lelaki soleh tersebut bernama Baluqiyah. Beliau adalah seorang yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai seorang yang sangat taat pada Allah dan memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, Baluqiyah diceritakan sebagai seorang yang mencari Nabi Muhammad dan bahkan rela mati untuk bisa bertemu dengannya. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, As-Salabi mengisahkan lelaki yang bernama Isya. Dia dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang biasa membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat Muhammad ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Isya memiliki anak bernama Baluqiyah. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Baluqiyah agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, gembok itu dihancurkan oleh Baluqiyah dan membuka petinya. Di dalamnya, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah SAW. Dari lembaran itu, Baluqiyah juga mengetahui Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tak kala mendengar sifat Muhammad SAW, mereka berkata kepada Baluqiyah, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar karena Isya telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul." Baluqiyah pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu Muhammad SAW. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Baluqiyah melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Muhammad berada. Baluqiyah memulai pengembaraannya, petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tibalah Baluqiyah dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat ular besar dan dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Lalu Baluqiyah pun mengucap salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Baluqiyah, "Dari golongan mana engkau?" Baluqiyah pun menjawab dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Sayang, pertanyaan Baluqiyah tak mendapat jawaban yang tegas. Ular yang ditemuinya itu adalah ular yang berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai si ular penjaga itu tak mengawasinya, ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Baluqiyah membuatnya tak menemukan permukiman manusia. Bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya bingung. Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh. Dirinya fokus untuk bertemu Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti dari situ. Baluqiyah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Baluqiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauh dariku." Baluqiyah pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya, kini tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Baluqiyah, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Baluqiyah hanya memandang takjub. Beberapa saat dia berkata, "Saya dari Bani Israel. Nama saya Baluqiyah, lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman, asalnya kami berada di langit, kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi, sekarang kami akan memerangi mereka." Baluqiyah pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar, postur tubuhnya sedang berdiri, tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan yang kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Baluqiyah mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Baluqiyah, "Siapa engkau?" "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel, aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" jawab Baluqiyah. Malaikat itu menjawab,
Dirinya ditugaskan Allah mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu Baluqiyah berkata, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam 2 baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya, aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Setelah mendengar jawaban sang malaikat, Baluqiyah kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga tiba-tiba Baluqiyah melihat ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah." Baluqiyah mengucapkan salam kepadanya, malaikat itu pun menjawabnya. Baluqiyah bertanya tentangnya, dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin, aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izinnya. Aku menggenggam laut, seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan Baluqiyah alami, Baluqiyah mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Muhammad sangat menggebu-gebu, hingga akhirnya Baluqiyah tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau, ia mengelilingi dunia seluruhnya karena pancaran sinar gunung tersebut. Langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Baluqiyah bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak, tidak ada siang dan malam, penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah, jawab sang malaikat. Baluqiyah kembali bertanya, "Apa di belakang kota-kota itu?" Dia menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab atau penghalang, setiap hijab besarnya seukuran dunia, tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu, kecuali Allah." Baluqiyah pun meninggalkan malaikat itu, dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Baluqiyah mengucapkan salam kepada mereka, mereka pun membalasnya. Baluqiyah bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" "Kami adalah sebagian malaikat Allah, di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan," jawab si malaikat. Lalu Baluqiyah bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Lalu malaikat menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas, semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Baluqiyah lalu meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Baluqiyah, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" "Aku Baluqiyah, dari Bani Israel, aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi, apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Baluqiyah. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti, dimakannya roti itu dan setelahnya Baluqiyah tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya, dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana Baluqiyah melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon yang di bawahnya ada hidangan yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Baluqiyah mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah, keduanya telah menyantap sesuatu darinya, lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat," kata si burung itu. "Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini," maka Baluqiyah memakan sesuatu dari hidangan itu, akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang, hidangan itu seperti kembali keadaannya semula. Baluqiyah bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Burung itu menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan, sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" tanya kembali Baluqiyah. "Ada. Sesungguhnya Khidir Abdul Abbas, terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini, setelah itu dia pergi lagi," jawab si burung. Mendengar itu Baluqiyah memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Baluqiyah sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Baluqiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya. Baluqiyah berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahuku tentangnya."
Hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini, balas Khidir. Hai Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Tanya Khidir kembali. Balukia menjawab, tidak tahu. Khidir berkata, jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Kata Khidir. Balukia mengiyakan dan Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Balukia berkata, aku pejamkan kedua mataku, aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku. Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut, pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali ke sini, lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada sang ibu. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan. Dia ceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Balukia selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Balukia dianugerahi umur panjang hingga 1000 tahun. Itulah kisah tentang Balukia mencari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan jangan lupa bersholawat atas Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.